Ibu, Bapak, dan Saudara, sesuai dengan topik pembicaraan kita malam hari ini, korelasi atau hubungan antara mental yang sehat dan hidup bahagia. Sebetulnya tidak perlu diuraikan agak panjang lebar, tetapi boleh saya sampaikan kesimpulannya lebih dulu bahwa kalau mental tidak sehat, jangan harap saudara akan hidup bahagia. Tetapi persoalannya adalah kita tidak sadar pada saat mental kita mulai bengkok. Apalagi kita berusaha untuk menyehatkan kembali, karena kita sendiri tidak merasa bahwa mental kita mulai sakit. Memang saudara tidak terkena penyakit jiwa, psikosis, dalam istilah psikologi. Tetapi apa yang saya maksudkan mental mulai bengkok adalah gangguan jiwa. Dalam istilah psikologi disebut neurosis, gangguan jiwa, yang setiap saat bisa mengganggu mental kita. Gangguan jiwa yang tidak disadari dan tidak diatasi akan menjadi penyakit jiwa. Tertawa sendiri, saya ingin jadi presiden PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lain-lain. Oh, dia sudah mulai terkena penyakit jiwa. Karena ada gangguan jiwa yang tidak disadari dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Pada definisi psikologi modern, salah satu definisi mental yang sehat menurut psikologi modern, saya nanti akan menyinggung secara lengkap. Salah satu ciri bahwa Anda mempunyai mental yang sehat menurut ilmu jiwa modern, menurut psikologi, adalah menggunakan potensi semaksimal mungkin sehingga mampu membawa kebahagiaan bagi dirinya dan orang lain. Jadi kalau saudara enggan, tidak ada niat peduli kepada orang lain, boleh dicurigai jiwa saudara mulai terganggu. Karena mental yang sehat salah satu cirinya adalah care, concern, peduli pada orang lain. Ibu, Bapak, dan Saudara, batin yang tidak sehat, mental yang tidak sehat, dalam bentuknya yang kasar akan terwujud sebagai tindakan, perilaku yang buruk. Mencuri, membunuh, menipu, menjarah, dan sebagainya. Batin yang tidak sehat dalam bentuknya yang menengah menjadi gangguan jiwa, itikat jahat, iri hati yang ada di pikiran kita. Dan apa gejalanya? Gejalanya orang ini mudah tersinggung, mudah marah, mudah memberikan respon yang destruktif. Orang Jawa mengatakan berangasan. Tahu ya berangasan? Mudah terpancing, sulit diajak berkompromi, egosentris, gelisah, khawatir, was-was, malas. Sebagai biku saya sering mendapatkan tamu umat Buddha, kadang-kadang juga bukan, yang sesungguhnya dia tidak sakit. Dia datang ke dokter, dia cek ke sana kemari, dia tidak sakit. Hanya untuk memuaskan dia diberi obat penenang, dan dia tahu itu dan dia tidak makan. Tapi dia merasa tidak nyaman, merasa gelisah, merasa khawatir. Dia pedagang besar. Sampai dia naik mobil, dulu dia setir sendiri. Naik mobil belum sampai 100 meter dia minta pulang. Tidak nyaman. Karena dalam waktu 3 bulan 2 orang yang dicintai meninggal, ayah dan kakak.
Dia mendapatkan beban mental kehilangan ayah dan juga bertanggung jawab atas meninggalnya kakaknya. Ditambah lagi dengan ramalan yang meninggal ini tidak hanya 2. Yang meninggal ini akan 8. Sebetulnya yang akan meninggal bukan 8, saudara. Semuanya. Betul toh? Kenapa yang meninggalnya akan 8? Dia sangat khawatir, sangat was-was, sangat takut. Sehingga itu mempengaruhi seluruh hidupnya. Bahkan dia tidak berani keluar kamar. Dia bukan seorang Buddhis. Dia tahu ada biku di Mendo, dia datang. Saya ajak dia berbicara. Kemudian seperti biasa, berikan air. Dan dia datang lagi, dan dia datang lagi, dan dia datang lagi. Bante bisa sabar, ya pekerjaannya biku. Agak lama, tetapi kemudian dia sembuh, saudara. Dan sekarang dia masih ada. Dan dia tidak malu, kalau ditanya dia akan cerita. Itulah mental yang terganggu. Hampir dia kena penyakit jiwa. Kalau sekarang saya tanya, Pak, Om, gimana dulu itu? Turun ranjang tidak berani. Tertawa dia, iya Bante, kayak orang gila saya. Seperti itulah ibu bapak dan saudara. Apa peristiwa seperti itu bisa terkena pada diri kami, Bante? Oh iya. Kalau Anda tidak menjaga mental Anda sendiri, Anda bisa seperti itu. Dan dia mengatakan pada saya, Bante, sebetulnya waktu saya datang kepada Bante, Bante kasih air itu, saya tidak percaya air itu. Lalu, tapi omongan-omongan Bante, nasihat Bante, kedatangan saya ke wihara, nanti kalau disita gimana? Saya tidak percaya air itu, Bante. Masa air ini bisa menyembuhkan saya? Tapi ya saya minum, tapi saya tidak percaya. Lalu apa yang Bapak cocok? Saya datang, Bante memberikan nasihat yang masuk akal. Saya senang dengan lingkungan wihara ini. Itu yang menyembuhkan saya. Saya mengatakan bagus. Sebetulnya saya tidak begitu percaya air-air itu, Pak. Kalau Anda mengerti Dhamma, praktek dengan sungguh-sungguh, berbuat bajik, meditasi, itulah manggala utama, berkah utama. Bukan air ini. Tapi tadi malam orang baris. 1.200 baris kemari di depan, saya harus begini. 1 orang 2 kali. Ada yang 3 kali. Wah, 2.100 kali. Nanti mau? Iya. Mudah-mudahan sebagai jalan. Pemberkahan itu sebagai jalan untuk belajar Dhamma yang lebih dalam. Tidak berhenti pada mengharapkan air. Malam ini tidak ada air. Dengarkan uraian ini dengan baik, Ibu Bapak dan Saudara. Kemudian usaha untuk praktek sesuai dengan kemampuan. Itulah manggala utama, the highest blessing. Bukan dengan, karena orang yang sudah tidak ada perpengharapan itu akhirnya buka kartu. Bante, saya tidak percaya sebetulnya dengan air itu. Tapi saya senang mendengarkan nasihat, mendengarkan dorongan semangat, petua, senang dengan suasana wihara. Dia menjadi sembuh. Saya tidak bisa tidur, Bante, waktu itu. Gelisah sekali. Tapi saya keluar, saya tidak berani. Juragan tembakau dia, saudara. Di Muntilan itu kalau juragan tembakau kaya-kaya. Tetapi kemudian, selain saya datang kepada Bante, mendengarkan nasihat Bante, saya diberi kaset yang Bante ceramah. Saya dengar sambil tidur. Oh iya, benar. Tidur saya. Ada orang yang mendengar cerita dia, lalu dia bikin lelucon. Cari obat tidur, dengar kaset Bante Panya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, tetapi orang ini cukup beruntung. Dia menyadari gejala mentalnya yang sudah agak parah. Dan dia berusaha untuk, saya ingin sembuh.
Saya ingin sembuh itu sudah sembuh separuh sebetulnya. Kalau Anda sudah punya niat ingin memperbaiki diri Anda sudah melangkah ke jalan yang baik. Yang menjadi persoalan kalau mental Anda mulai bengkok, Anda tidak mengerti. Dan kalau Anda mengerti, Anda tidak ada niat untuk memperbaiki. Di dalam terminologi Buddhis dikatakan bisa-bisa nanti perilaku yang buruk itu menjadi asawa. Asawa itu adalah orang yang berperilaku buruk dan dia tidak merasa ini buruk. Di beberapa tempat bersama Mr. Po juga, saya diundang untuk bersama dengan tokoh-tokoh agama lain. Ada Profesor Syafi'i Ma'arif, ada Pak Dillon, ada Pak Masdar Masudi. Kampanye anti korupsi. Semula orang korupsi kecil-kecilan enak. Lalu kemudian berusaha untuk mendapatkan yang lebih besar, lebih enak. Tetapi kemudian karena dia keenakan, dia tidak merasa lagi ini jelek. Ini perilaku yang buruk, tidak biasa. Kalau bukan korupsi, tidak pantas jadi anggota masyarakat Indonesia. Harus diperbaiki itu ya. Citra itu harus dihapus. Siapa yang menghapus? Kita semua. Pada saat orang melakukan perilaku yang buruk, dia tidak merasa ini buruk, dia sudah terkena penyakit jiwa. Di dalam istilah Buddhis, dalam terminologi Buddhis dikatakan asawa. Pada saat dia membenci, pada saat dia memberikan stempel, dia golongan yang buruk, yang jelek, yang egois, yang malas. Dan kita tidak mencabut kembali. Lalu kita antipati kepada dia. Dan kita menganggap apa yang kita lakukan itu, apa yang saya lakukan itu benar. Itu pun asawa. Racun. Tidak sekedar kita terkena penyakit, darah kita terkena racun. Tetapi, meskipun kita bisa mengatasi gangguan jiwa yang menengah, gangguan jiwa yang kasar itu perilaku yang buruk. Perbuatan yang buruk. Tetapi meskipun kita bisa mengatasi gangguan jiwa yang menengah yang ada di dalam mental kita, potensi untuk terkena gangguan jiwa belum lenyap. Yang di dalam bahasa Pali disebut anusaya. Yang kita bawa dari satu kelahiran ke kelahiran yang selanjutnya. Yaitu keserakahan, loba, kebencian dalam bahasa Sanskerta dosa, dalam bahasa Pali dosa bahasa Pali ya, kebencian, dan moha, ketidaktahuan. Jadi meskipun mental kita sehat, tidak ada gangguan jiwa, apalagi penyakit jiwa, apalagi perilaku yang buruk, tidak ada. Potensi untuk terkena gangguan jiwa itu masih ada. Selama loba, dosa, dan moha itu, kebencian, keserakahan, dan kegelapan itu masih ada di dalam kesadaran kita yang paling halus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara. Meskipun kekotoran batin, potensi gangguan jiwa itu belum bisa dibersihkan. Tapi kalau kita bisa menjaga mental kita itu sudah sangat baik. Tetapi harus dijaga. Kalau tidak dijaga, endapan yang halus di anusaya itu bisa muncul ke atas. Terpancing. Saudara melihat air yang jernih sekali seperti kaca. Tapi di bawahnya ada endapan. Kalau dikorek begini, naik. Mudal. Orang Jawa mengatakan mudal, naik. Terpancing. Dari mana itu kekotoran batin bisa terpancing sehingga timbul marah, jengkel, dendam, benci, ketegangan, kemarahan, penasaran. Terpancing melalui indria ini, mata, telinga, hidung. Mata melihat, telinga mendengar bisikan-bisikan, pujian, terpancing. Keserakahan, kebencian itu naik. Mengganggu pikiran kita, timbul gelisah, was-was, hidup tidak nyaman. Apa artinya hidup seperti ini? Apa artinya hidup di dunia ini? Kalau tidak terkendali, keluar menjadi perilaku yang buruk.
Dan kalau sudah keluar, perilaku yang buruk itu, gangguan jiwa yang keluar menjadi perilaku yang buruk itu akan meminta korban. Kalau gangguan jiwa itu masih di dalam pikiran saudara, korbannya hanya saudara sendiri. Gelisah, tidak nyaman, tidak enak tidur, takut. Tetapi kalau sudah keluar menjadi ucapan dan perbuatan, dia meminta korban. Ada dampak sosial. Siapa dampaknya? Siapa yang menjadi korban? Anaknya, suaminya, istrinya, teman di kantor, teman di sekolah, anggota masyarakat. Jadi kalau kita bisa menjaga perilaku kita, Bante, kita sehat dalam perilaku, iya. Tapi mental kita belum tentu sehat. Tetapi kita tidak membawa korban. Kalau mental kita sehat, bagaimana, Bante? Anda akan bahagia, Ibu Bapak. Kalau perilaku Anda sehat, orang lain akan bahagia. Tidak akan diganggu, tidak akan terganggu oleh kehadiran Anda. Tapi Anda belum tentu bahagia. Kalau mental Anda sehat, Anda bahagia, nyaman, tidak mudah was-was, tidak mudah gelisah. Orang lain juga bahagia, Anda juga bahagia. Siapa yang bisa merasakan bahagia, Ibu, Bapak, dan Saudara? Kita sendiri di sini. Karena bahagia bukan di sini, bukan di sini, bukan di situ. Kalau Anda tidak membersihkan yang di sini, jangan harap Anda bahagia. Meskipun Anda mengubah yang di luar beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Mencari kebahagiaan. Tidak mungkin. Kalau pikiran Anda, mental Anda keruh, was-was, gelisah, dihantui kebencian, kekhawatiran. Semua yang ada yang Anda hadapi menjadi tidak menyenangkan semua. Karena kebahagiaan itu di sini. Tapi kalau di sini bahagia, Anda bertemu dengan siapapun, tiba di keadaan yang bagaimanapun, menghadapi masalah yang bagaimanapun, Anda akan bahagia. Kok bisa, Bante? Bisa saja. Karena siapa yang merasakan bahagia itu? Yang merasakan bahagia itu juga bukan tangan kita, bukan kaki kita, bukan kulit daging kita ini. Yang merasakan bahagia itu mental kita di sini, bukan di situ. Kalau kita bisa mengubah adjust, memanage mental kita menjadi bahagia, oh dunia ini akan bahagia. Begitu tuh. Nah, kalau yang di sini tidak diubah, kotor, ruwet, letaknya, keruh, apapun yang di luar, semua akan tidak menyenangkan, tidak memuaskan. Oleh karena itu, definisi bahagia menurut Buddhis, saya ingin mengutip Manggala Sutta. Saya ingin mengucapkan bahasa Palinya supaya kelihatan biku sungguh-sungguh. Nanti kalau saya tidak mengutip bahasa Pali, nanti biku Panyawaru ini biku atau bukan. Definisi bahagia dalam bahasa Pali, dalam khotbah otentik Guru Agung kita, bukan tafsir. Uttasa loka damehi citang yasana kampati. Asokang wirajang kemang. Itulah mental yang sehat. Itulah bahagia. Uttasa loka damehi. Terjemahan bahasa Indonesia agak singkat ya. Karena itu sulit menangkap. Uttasa loka damehi. Meskipun Anda didera, ditimpa oleh loka dhamma, loka damehi. Untuk mengubah mental ini Anda harus berjuang, berlatih. Dengan menghadapi 8 kondisi dunia setiap hari. Kalau Anda bahagia, jadikanlah latihan. Kalau Anda dapat kedudukan, jadikanlah latihan. Kalau Anda dicopot, jadikanlah latihan. Kalau Anda dipuji, jadikanlah latihan. Kalau Anda dihina, jadikanlah latihan. Tidak menyesali, tidak mencari kambing hitam. Tidak dendam pada yang mengganggu kita. Jadikanlah latihan, jadikanlah latihan. Anda akan bahagia. Lalu, apa yang rugi? Kalau orang lain memfitnah saya, bagaimana, Bante? Ya, karma kita yang berbuah. Daripada mengatakan dia jahat, dia buruk, tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, bukan manusia, binatang. Nah, kebencian yang muncul. Anda hanya melihat ke sana, ke sana, ke sana.
Mengapa tidak melihat kemari? Oh, karmaku berbuah. Kalau karma buruk Anda sekian, berbuah sedikit kan kurang toh saudara. Untung apa rugi? Untung. Kalau Anda difitnah, dimaki-maki, dicopot jabatan, dirampok misalnya ya, atau dijailin, karma buruk berbuah. Untung apa rugi? Untung. Ya, kalau karma buruknya segini, berbuah kan kurang toh. Kita bersyukur kepada orang yang mengganggu kita meskipun tidak usah berterima kasih. Bersyukur. Kita tidak mengharap, tidak mengharap orang lain menjaili kita, memusuhi kita, tidak. Itu mental yang tidak sehat. Tapi kalau itu datang, kita transform, kita ubah kondisi yang negatif itu menjadi positif sebagai latihan. Mentransform peristiwa yang buruk menjadi latihan. Bisa Bante? Latihan. Kalau Anda lupa, dengarkan uraian ini. Latihan. Ada cara untuk mentransform itu. Ada orang yang anaknya itu rebel. Yang begini, yang begitu, lulusan luar negeri. Bukan saya mendiskreditkan lulusan luar negeri ya. Sampai ayahnya jengkel sekali. Suatu hari dia mendengar ceramah di Solo. Bahwa biku pandita itu hanya cerita. Perlunya kesabaran, menahan diri. Saya sudah pernah mengatakan. Kalau orang berbaik pada Anda, senang hati pada Anda, cocok pada Anda mengatakan, Bante saya bisa sabar dengan dia. Itu bukan kesabaran. Sang Buddha sendiri mengatakan. Tapi kalau orang itu mengganggu, tidak baik, tidak cocok, Anda bisa menahan diri. Tidak berperilaku buruk. Itulah kesabaran. Jadi kalau ada orang yang mengganggu, menggoda, kemudian ingin mencelakai Anda, berkali-kali, itulah guru kesabaran yang sedang datang menyamar. Orang ini pulang, oh anaknya begini, saya harus begini. Dulu dia benci sekali, dia tinggal pergi. Ke Tawangmangu, kemana 2-3 hari. Sekarang kalau anaknya begitu, guru kesabaran sedang datang menyamar. Happy dia. Dia bisa mengatasi masalah itu. Tidak hanya sekedar trik untuk tidak membenci. Dia mendidik mentalnya untuk menjadi lebih baik. Dia mengurangi kebencian. Dia mendidik mentalnya. Ibu bapak, sekarang apakah definisi psikologi modern tentang mental yang sehat? Menurut psikologi ada banyak, ada 5, tapi saya tidak membacakan semua. Saya hanya memetik sebagian. Mental yang sehat adalah mental yang mampu mewujudkan keharmonian dengan sungguh-sungguh berbagai fungsi mental. Ada pikiran, perasaan, ingatan. Tidak emosinya menonjol, rasionya kemudian dikalahkan, terlalu rasional sehingga dingin. Serta sanggup menghadapi problem itu 8 kondisi dunia yang terjadi dan mampu membawa dirinya dengan baik. Itu definisi mental yang sehat, definisi terakhir dalam dunia psikologi. Yang lain mempunyai pengetahuan dan perbuatannya bertujuan untuk mengembangkan dan membawa manfaat atas segala potensi semaksimal mungkin sehingga membawa dirinya bahagia dan juga orang lain bahagia. Ada sebutan orang lain bahagia. Orang yang tidak pernah peduli pada orang lain termasuk orang yang terkena gangguan jiwa. Jadi kalau Anda peduli pada mitra siswa, paling tidak bebas sementara dari gangguan jiwa. Ibu bapak dan saudara-saudara, sekarang persoalannya adalah bagaimana menjaga mental ini supaya tidak sering terkena gangguan jiwa. Kalau sering terkena gangguan jiwa bisa menjadi sakit jiwa. Kelainan jiwa. Kalau Anda pilek, anggap saja itu gangguan jiwa, gangguan fisik sembuh. Harus sembuh.
Tapi kalau perus-perusnya ini terus, ya ada kelainan di sini. Artinya organ di sini tidak sama dengan umumnya yang orang-orang lain punya. Seperti itulah mental. Marah suatu ketika, tapi harus sembuh. Kalau marahnya terus marah, nah mulai kena kelainan jiwa ini. Senang, tertawa, bagus. Kau tertawa terus, hehehe. Nah, mulai kena gangguan jiwa. Bagaimana untuk menjaga itu? Untuk menjaga itu, yang pertama cobalah melatih diri untuk tidak mudah terikat. Ya, Bante, kita kan terikat pada mama, papa, anak, istri. Yes, Anda bukan biku. Tapi ikatan itu jangan diperbanyak. Nanti terikat berbagai macam ikatan. Ada dus-dus bekas juga terikat, dibuang sayang. Ibu-ibu kan begitu toh? Simpen. Ya. Terikat oleh masalah, terikat oleh macam-macam. Oleh karena itu, berusahalah untuk melepas. Tapi poin ini yang paling penting. Berusahalah melepas dengan memberi. Semalam saya jelaskan, kalau orang tahu nilainya memberi, kalau dia hanya punya nasi 1 sendok, dimakan juga tidak kenyang. Tapi kalau dia tahu nilainya memberi nasi yang 1 sendok ini, akan dia ambil sedikit. Karena ada yang bisa diberi. Apakah kucing, apakah anjing. Dia tidak akan makan semua. Meskipun dia sendiri kurang. Dia hanya punya 1 sendok, tapi dia ambil sedikit untuk diberikan yang lain. Mengapa dia tahu betapa besar perbuatan bajik dengan memberi? Dengan memberikan kebahagiaan yang kecil akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Apa kebahagiaan yang lebih besar itu, saudara? Bebas dari penderitaan. Kalau Anda berpikir dengan memberikan yang kecil ini, 1 jumput nasi, besok kan saya dapat 1 karung. Nah itu loba. Serakah itu. Dengan memberikan kebahagiaan yang kecil akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Kebahagiaan yang lebih besar itu adalah bebas dari penderitaan, hidup bahagia. Bagaimana supaya perbuatan kita bisa mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar? Jangan mengharap buahnya. Ada 2 alasan kita jangan mengharap. Yang pertama, semuanya yakin hukum karma itu ada. Kalau tadi dikatakan, anak pasti kok akan menjadi guru agama Buddha. Apa alasannya? Lu agama Buddha itu pasti kok. Bukan tidak pasti. Bukan imeng-imeng nanti meninggal begini begitu. Pasti. Segala sesuatu tidak kekal di alam semesta ini pasti. Siapa yang bisa membantah? Segala sesuatu akan berakibat pasti. Orang beragama Buddha atau tidak, dia senang hukum karma, mengakui hukum karma atau tidak, hukum karma tidak peduli, tidak membutuhkan pengakuan. Hukum karma akan berjalan dengan pasti. Jadi kalau Anda berbuat, pasti berbuah. Yakin Bante. Lah buat apa mengharap kalau sudah yakin? Kalau Anda mengharap seperti Anda tidak yakin pada hukum karma. Besok matahari pasti terbit sebelah timur, pasti. Tidak mungkin besok matahari terbit di sebelah utara. Semua orang tahu dan semua orang memastikan itu. Tidak ada orang yang mengharap-harap besok pagi matahari terbit sebelah timur. Tidak ada. Karena pasti. Seperti itu hukum karma. Pasti. Buat apa mengharap? Yang kedua, kalau Anda mengharap, Anda mengotori mental Anda. Jadi greedy. Jadi loba. Jadi serakah. Seperti Anda punya pohon mangga, pohon jambu yang manis sekali, tapi karena Anda penuh harapan, yang bisa dimakan hanya 30%. Yang lain dimakan ulat. Ular. Yang bisa dimakan hanya sedikit. Ulatnya itu harapan-harapan itu. Buddha Gautama juga mengatakan, tadi disinggung juga oleh pembawa acara, jangan malu berbuat baik meskipun sedikit. Punya 1.000, punya 5.000, 10.000, jangan malu. Nanti kalau saya tidak punya uang, lalu berbuat baik bagaimana? Anda mau nyindir saya? Ada pertanyaan begitu? Di Cirebon mungkin. Ya, di Cirebon. Dari mana saya punya uang? Kalau tidak ada dana dari Pak Alvin, Bu Meta, Bu Intan, dari mana?
Apa dengan tidak punya uang saya tidak bisa berbuat baik? Kebaikan tidak tergantung pada uang. Tapi bayar sekolah harus dengan uang. Kalau bayar sekolah tidak dengan uang, tidak bisa. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Ada 1000 cara untuk berbuat baik. Jangan malu berbuat baik, meskipun hanya sedikit. Itu latihan menjaga mental kita. Mudah untuk melepaskan ikatan-ikatan. Kalau Anda diikat oleh masalah, terus diikat oleh masalah, itu mental yang tidak bahagia. Seperti orang yang gelisah itu, dia diikat oleh ayahnya meninggal, kakaknya meninggal, ayahnya meninggal, kakaknya meninggal, ditambah bumbu-bumbu, ada 8 lagi yang mau meninggal. Dia sulit melepaskan itu karena tidak ada latihan melepas, tidak ada wisdom. Tidak ada pengertian yang mendasari perbuatannya untuk melepas. Melepas saja, memberi saja, berdana saja, kalau wisdom kurang, nanti dia memberi, tapi di belakangnya bersembunyi keserakahan. Iya, saya beramal, nanti Tuhan kan membalas lebih banyak. Umat Buddha kan tidak, Bante. Sami mawon, sama aja. Kalau saya berdana kan nanti hukum karma saya percaya, Bante, kan buahnya lebih banyak. Sama saja. Jadi memberi juga harus didasari dengan wisdom, dengan pengertian yang benar. Latihan yang kedua adalah moral. Jaga diri. Tidak semua apa yang mau dilakukan diikuti. Semua apa yang mau diucapkan diikuti. Harus ada pengendalian diri. Kalau Anda suka mengendalikan diri, Anda punya inner strength. Tidak hanya ototnya yang kuat, tapi mentalnya kuat. Oleh karena itu saya juga ingin menganjurkan dan menitipkan pesan. Kalau Anda dibantu oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak sebagai orang tua asuh, dan teman-teman Anda di Jepara. Tapi saya punya pesan, jangan minta. Minta tidak termasuk kriteria moral mental yang sehat. Kriteria mental yang sehat orang yang peduli dan mau memberi. Tidak disebutkan mental yang sehat adalah orang yang minta. Tidak. Ya Bante, kan saya kalau tidak minta bagaimana? Nanti saya ingin sekolah sampai ke STAB jadi guru. Nanti saya yang mintakan. Kalau saya minta lebih manjur daripada Anda. Boleh Bante minta tidak melanggar winaya? Boleh, karena saya minta untuk dia. Saya bukan minta untuk saya. Jangan minta. Terjepit bagaimanapun, kurang bagaimanapun, diam. Tunjukkan sikap yang gentle. Punya perilaku yang baik. Saya kira itu salah satu cara membangun moral bangsa masyarakat Indonesia ini. Jangan minta. Negara kita paling makmur di antara negara yang lain. Punya emas, punya batu bara, punya hutan, punya minyak, punya segala macam. Tapi utangnya juga banyak sekali. Karena suka minta. Kalau Anda membaca kitab suci agama Buddha, tidak pernah Sang Buddha mengajarkan meskipun hanya sekali minta. Tidak pernah. Guru Agung kita tidak pernah mendesain umatnya, penganutnya menjadi para pengemis. Tidak pernah. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Memberilah, memberi. Memberi semangat, memberi dorongan, memberi petunjuk, tidak minta. Tidak ada. Ya, upacara agama Buddha pakai patung-patung, pakai lilin, pakai dupa. Itu kan yang kelihatan di luar, tidak menarik ya. Berhala ini, agama zaman Bahwela, ketinggalan zaman. Tapi Bante Acan Bram yang dari Perth mengatakan di Jogja kemarin, sekarang ini di Eropa, di Kanada, di Amerika banyak orang Barat belajar Buddhism. Kalau orang Barat belajar Buddhism dan mengaku menjadi Buddhis, dia akan kelihatan cool. Saya tidak menambahin, saya menjadi penerjemahnya, saya terjemahkan begini. Oh mungkin kalau dia jadi Buddhis dia kelihatan cool, dingin. Anak-anak Jogja tertawa. Bukan Bante, bukan. Bante tidak tahu artinya cool, keren. Betul ya? Betul. Tidak ada ajaran dalam agama Buddha meminta. Loh kenapa Bante? Kalau Anda meminta, perbuatan Anda itu tidak konsisten, tidak cocok dengan keyakinan pada hukum karma.
Yakin hukum karma kok minta? Kalau Anda mau minta keyakinan pada hukum karma, buang dulu. Saya tidak percaya hukum karma. Sebab tidak ada akibatnya. Karena itu saya mau minta. Cocok. Kalau Anda percaya pada hukum karma, lalu Anda minta, ini bagaimana ini? Kontradiktif. Tidak cocok. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita meminta. Memberi, memberi, memberi. Latihan yang ketiga, agak sulit. Tetapi cobalah latih. Meskipun hanya sebentar, meditasi. Bagi anak-anak ya meta bawana, mengembangkan cinta kasih, semoga saya berbahagia. Semoga lingkungan saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Di dalam forum dialog antaragama saya cerita ini. Dan banyak saudara-saudara kita lintas agama mau melatih meditasi cinta kasih. Karena melatih meditasi itu tidak nyebut siapa-siapa. Kalau Anda mengembangkan meta, nyebut Buddha, nyebut Kuan Im, nyebut Tuhan, nyebut Dewa, nyebut Bodhisattva, tidak. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Cara yang universal, semua bisa pakai tanpa mengganggu keimanan mereka. Ya kenapa umat Buddha tidak pernah meditasi? Banyak saudara-saudara kita umat beragama lain belajar meditasi ke Buddhis. Karena mengira Buddhis itulah sumber pelajaran meditasi. Tapi umat Buddha sendiri nggak pernah meditasi. Pernah Bante setahun sekali, kalau detik-detik Waisak. Lebih baik Anda tidak usah meditasi detik Waisak, tapi setiap hari, paling tidak 15 menit, syukur sampai setengah jam. Kalau baik, tidak kurang dari setengah jam. Sekali saja. Anda tidur 7 jam, jam 10 sampai jam 5, atau mungkin lebih. Anda sadar 17 jam, menggunakan mental Anda untuk bermacam-macam aktivitas, hanya 30 menit duduk diam bermeditasi akan membuat mental ini menjadi sehat. Apa tujuan meditasi Buddhis? Bukan kegaiban, bukan mengerti yang sebelum terjadi, bukan pengobatan, tetapi kesadaran. Anda bisa mendeteksi sejak awal kalau mental mulai sakit. Kalau jiwa mental mulai terganggu. Sati, kesadaran, kewaspadaan itu yang mendeteksi. Aku hari ini kok kepengen ngamuk terus. Siapa yang bisa melihat mental Anda itu? Anda sendiri. Sebelum Anda terlanjur marah. Anda mengetahui itu, mendeteksi itu. Karena meditasi. Kalau tidak meditasi bagaimana Bante? Wah, muarahnya sudah sampai dari Sabang sampai Merauke. Berhari-hari siapa yang ketemu disemprot. Membawa korban. Bisa diredam, bisa saudara. Tapi dengan latihan. Melepas, punya perilaku yang baik, dan meditasi. Anda akan mempunyai mental yang sehat.